Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Asep Hidayat Fendi. Hari ini kita akan membahas pemrograman web. Baik, apa itu pemrograman web? Ada dua kata di sini, pemrograman dan web. Kita tinggalkan pemrograman terlebih dahulu sehingga kita menemukan web di sini, kata web. Apa itu dengan web? Saya rasa kalian sudah tidak asing dengan apa itu web. Web adalah sebuah dokumen HTML, berkas HTML atau XHTML yang ditampilkan pada perambaan browser kalian atau web browser ya. Ya, dia memuat informasi, gambar, dan teks dan multimedia lainnya, yaitu web yang kita maksud. Tapi mengapa web membutuhkan pemrograman? Kita akan bahas ke sana. Sebelum kita bahas ke sana, kita perlu ketahui web ini ada evolusinya. Dimulai dari web 1.0 ke web 2.0, kemudian ke web 3.0. Pada masa web 1.0, ini pada masa permulaan, orang kalau ingin menampilkan informasi di internet, dia harus membuat dokumen HTML. Dokumen HTML ini dibuat statis, jadi dia hanya memuat info, gambar, dan teks. Kemudian dia upload ke internet. Setiap orang melakukan demikian sehingga di internet banyak info dari web. Pada masa ini, web hanya menampilkan informasi, teks, dan gambar. Tidak mungkin kita berinteraksi lewat gambar dan teks tersebut. Nggak ada komen, nggak ada posting, nggak ada apa. Itu murni dokumen HTML pada masa awal web 1.0. Kemudian orang-orang ingin berinteraksi atas informasi tersebut. Lahirlah masa web 2.0. Di sini orang-orang sudah bisa mengakses web dengan lebih interaktif. Mereka mulai posting, mereka mulai komen, posting komentar, kemudian upload gambar, upload video, like komentar, dan semacamnya. Ini adalah masa web 2.0. Jadi di masa web 1.0 itu orang hanya read only atau hanya bisa membaca informasi saja. Kemudian lahirlah masa web 2.0, artinya orang mulai berinteraksi di sana. Lebih lanjut, kita tiba pada masa web 3.0. Masa web 3.0 ini bukan hanya sekadar interaksi atas informasi, tetapi di sana, di dalam web, ada data yang diolah, ada data yang diproses, kemudian disajikan kepada user. Contoh, kalau kita pernah mencari suatu barang, contoh sepatu, kemudian baju, dan masih banyak lagi, di Google misalnya, kita searching sepatu, baju, maka di web Facebook misalnya, di Facebook, kalian nanti akan mendapatkan iklan yang berkaitan dengan sepatu, berkaitan dengan baju yang pernah kalian cari sebelumnya. Jadi dia bisa mengolah riwayat perambaan atau riwayat internet kalian, kemudian menampilkan iklan sesuai dengan barang yang pernah kalian cari. Nah, itu adalah data processing. Jadi karakteristik dari web 3.0. Ada pengolahan data di sana. Dari tadinya web itu adalah sebuah cara menyampaikan informasi secara simple, kemudian beralih menjadi suatu konten yang kompleks. Maka dia membutuhkan cara atau pengolahan tertentu agar membuat web ini menjadi sangat dinamis, tetapi pada proses pembuatannya atau proses pengolahannya dia tidak menyulitkan atau simple. Maka dibutuhkanlah pemrograman. Pada dasarnya dengan kita membuat dokumen HTML, kita otomatis membuat, kalau kita upload, otomatis kita sudah membuat web. Contoh seperti ini, kita buat dokumen HTML sederhana di sini. Kita buat dokumen HTML. Kalau kita ingin menampilkan informasi, kita cukup membuat dokumen HTML seperti ini.
HTML. Kemudian ini adalah dokumen. Ya, kemudian buat di sini. Lorem ipsum dan semacamnya. Yep. Sebuah web. Kalau kita ingin, ini sebuah web yang merupakan menampilkan satu halaman. Kalau kita ingin membuat halaman selanjutnya, berarti kita harus membuat HTML lagi. Halaman selanjutnya HTML. Body. Ya, kita harus masukkan link. Ini link ke selanjutnya. Teksnya ke sini. Halaman selanjutnya. Yep. Ini kalau kita ingin pindah ke halaman selanjutnya, kita klik ini. Seperti ini. Jadi, ada program untuk memanage, untuk mengolah halaman web ini. Karena kalau kita tidak menggunakan program, maka kita membuat halaman HTML dengan cara kasar seperti ini. Ada program yang dikhususkan untuk membuat halaman web ini agar menjadi dinamis dan pembuatannya tidak seperti ini, tidak sekasar ini.
bisa menggunakan Web CMS. CMS itu Content Management System, atau dengan Web Framework. Web CMS itu merupakan development dari pengolahan aplikasi web yang setengah jadi. Jadi dia menggunakan resource yang sudah ada untuk memanajemen konten-konten web. Sedangkan web framework itu proses memanage sebuah konten web dari nol. Dari mulai pembuatan skeleton, CSS, dan Bootstrap, dan masih banyak lagi proses-proses bahasa pemrograman yang dilibatkan di dalamnya untuk membuat sebuah web framework. Contoh untuk web CMS adalah WordPress, Joomla, kemudian WooCommerce, Shopify, dan lain-lain. Kemudian untuk web framework, dia ada yang pendekatannya back-end, kemudian ada yang pendekatannya front-end. Yang back-end itu banyak diantaranya Laravel, Django, Ruby on Rails. Yang front-end biasanya React, AngularJS, Vue.js, dan lain-lain. Baik, kita cukupkan sekian pembahasan dari pemrograman web. Ini pengantar untuk pelajaran kita selanjutnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.